Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar matematika bersama-sama. Materi yang akan kita pelajari saat ini yaitu mengenai eksponen. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu eksponen. Nah, sebelumnya coba perhatikan contoh ini. Misal, kita punya 2 kali 2 kali 2, itu dapat kita tulis 2 pangkat 3. Artinya, 2 dikalikan sebanyak 3 kali. Kemudian, kalau misalkan kita punya 3 kali 3, berarti kita dapat tulis 3 pangkat 2. Artinya, 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Terus, kalau misalkan kita punya 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, berarti dapat kita tulis 5 pangkat 5, karena 5-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Berdasarkan 3 contoh di atas, artinya jika terdapat A dikali A dikali A sampai dengan dikalikan A, dan A-nya itu ada N buah A, maka dapat kita tulis A pangkat N, di mana A-nya ini disebut bilangan pokok atau istilahnya basis, dan N-nya itu adalah pangkat atau disebut eksponen. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa eksponen itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Jadi kalau misalkan ada bilangan 2 dikalikannya sebanyak 3 kali, berarti 2 pangkat 3. Terusan kalau misalkan ada bilangan A sebanyak N kali dikalikannya, berarti A pangkat N, dan seterusnya. Jadi eksponen ini kita membahas adalah tentang bilangan yang dipangkatkan gitu. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang sifat-sifat eksponen. Di sini ada beberapa sifat yang saya sampaikan. Yang pertama itu adalah kalau misalkan ada A pangkat M dikalikan A pangkat N, jadi di sini basisnya sama ya A, terus dia dikalikan, maka itu sifatnya menjadi A pangkat M tambah N. Jadi kalau basis sama terus dikalikan, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Kemudian, kalau misalkan A pangkat M dibagi A pangkat N, ini sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau basisnya sama, terus dia dibagi, berarti kita hanya tinggal mengurangkan pangkatnya saja. Selanjutnya, ada A pangkat M dipangkatkan lagi N. Artinya, ini sama dengan A pangkat MN, M kali N. Atau bisa kita tulis juga menjadi A pangkat N kali M. Yang keempat adalah A pangkat M dikali B pangkat N, pangkatkan lagi P. Nah, yang di dalam kurung itu kan basisnya beda ya. Ada A, ada B, terus dia dikali. Kita tidak bisa menggunakan sifat yang pertama karena basisnya beda. Jadi, kalau misalkan ada kayak gitu, terus dia di dalam kurungin, ada pangkatnya lagi P. Artinya kita hanya mengalihkan pangkat A dan pangkat B itu masing-masing ke P. Jadi, A pangkat M kali P dikali B pangkat N kali P. Yang kelima, ini mirip dengan yang keempat, tapi perbedaannya dia hanya dibagi. Jadi kalau yang keempat itu kali, yang kelima itu bagi atau per. Berarti di sini sama, tinggal mengalihkan saja pangkat masing-masing ke dalam pangkat P. Jadi A pangkat MP dibagi B pangkat NP. Selanjutnya yang keenam adalah A pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi segala sesuatu yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. 5 pangkat 0 sama dengan 1. 3 pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat 0 sama dengan 1. B pangkat 0 sama dengan 1. Kecuali A-nya 0. Jadi kalau misalkan 0 pangkat 0 itu bukan sama dengan 1, tapi tidak dapat didefinisikan. Selanjutnya yang ketujuh adalah A pangkat min N. Jadi kalau misalkan ada eksponen, pangkatnya itu negatif, biasanya ke dalam positifkan diubah. Jadi kalau misalkan ada A pangkat negatif N, ini sama dengan 1 per
A pangkat N. Dan yang terakhir, kalau misalkan 1 per A dipangkatkan negatif N, ini akan sama dengan A pangkat N. Sebenarnya kebalikan dari sifat yang nomor 7. Nah, setelah kita mengetahui tentang sifat-sifat eksponen, selanjutnya kita akan membahas tentang latihan soal supaya kita paham bagaimana menerapkan sifat-sifat eksponen tersebut ke dalam soal. Yang nomor 1, ini sederhanakanlah 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 7. Di sini kan kita tahu kalau ada 2, basisnya sama ya 2, terus dia dikalikan, berarti tadi berdasarkan sifat nomor 1 yang ini, artinya tinggal jumlahkan saja pangkatnya, berarti menjadi 2 pangkat 5 ditambah 7, berarti sama dengan 2 pangkat 12. Nah, selanjutnya nomor 2, di sini ada P pangkat 6 dikali P pangkat 12 dikali P pangkat 3. Ini sama ya seperti soal nomor 1, cuman bedanya mungkin di sana ada 3 kali P-nya. Kalau nomor 1 kan 2-nya hanya 2 kali. Sifatnya sama, menggunakan basisnya sama, terus dia dikalikan, berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan. Karena ini ada P pangkat 6, P pangkat 12 dikali P pangkat 3, basisnya sama P, terus dia dikalikan, berarti tinggal jumlahkan saja pangkatnya. Berarti kita punya P pangkat 6 ditambah 12 dipangkat tambah 3. Berarti sama dengan P pangkat 21. Selanjutnya nomor 3, ada 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 11 dibagi 7 pangkat 5. Di sini basisnya sama ya 7, akan tetapi ada kali ada bagi. Nah, langkahnya adalah berarti karena basisnya sama, yang dikali berarti kita tambahkan pangkatnya berdasarkan sifat yang pertama, dan sesudah itu karena dia bagi berarti kita kurangi berdasarkan sifat yang kedua. Berarti kita punya 7, kan pangkat 4 dan pangkat 11 ini dikali, berarti tinggal jumlahkan saja 4 tambah 11. Terus dibagi 7 pangkat 5, berarti kalau bagi tinggal dikurangi 5. Berarti kita punya 7 pangkat 4 tambah 11 dikurangi 5, hasilnya 7 pangkat 10. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 4, ada A pangkat 3 dikali B pangkat 4 dikali A pangkat 6 dikali B pangkat 3. Coba perhatikan di sini ada 2 basis yang berbeda ya, ada A, ada B, terus semua operasinya itu operasi kali. Caranya adalah tinggal pisahkan aja ya A dengan A dan B dengan B. Berarti A pangkat 3 dikali A pangkat 6 itu berdasarkan sifat yang pertama tadi kita bisa tulis A pangkat 3 tambah 6 dikali B dengan B lagi. Berarti B pangkat 4 ditambah 3. Jadi A dengan A lagi, B dengan B lagi. Berarti kita punya A pangkat 9 dikali B pangkat 7. Nah, untuk soal nomor 5, di sini saya punya A pangkat 8 dikali B pangkat 5 dikali A pangkat 4 dibagi B pangkat 2 dikali A pangkat 10. Nah, ini agak sedikit rumit, cuman sebenarnya mudah. Jadi coba perhatikan ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas kita lihat apakah ada basis yang sama. Ternyata ada, yaitu A. A pangkat 8 dengan A pangkat 4. Nah, itu bisa kita satukan dan menjadi A pangkat 8 ditambah 4 dikali B-nya tidak ada lagi temannya, berarti B pangkat 5. Jadi yang di atas kita bisa sederhanakan menjadi A pangkat 8 ditambah 4 dikali B pangkat 5. Dibagi, yang di bawah itu tidak ada lagi basis yang sama ya, jadi B hanya 1 dan A-nya juga hanya 1, berarti kita tulis lagi aja B pangkat 2 dikali A pangkat 10. Nah, dari sana kita punya 8 tambah 4 berarti A pangkat 12 dikali B pangkat 5 dibagi B pangkat 2 dikali A pangkat 10. Setelah kayak gini, coba perhatikan atas dan bawah. Atas itu ada A, bawah juga ada A. Itu artinya bagi ya, kalau per itu jadi A
dibagi dengan A yang di bawah. Jadi berarti kita punya basis sama A, terusan dia dibagi berarti pangkatnya tinggal dikurangi. Jadi A pangkat 12 dikurangi 10. Dikali B juga sama. Di atas ada 1, di bawah ada 1. Berarti pangkatnya tinggal dikurangi karena dia dibagi. Berarti dikali B pangkat 5 dikurangi 2. Artinya hasil akhir kita punya A pangkat 2 dikali B pangkat 3. Nah, contoh soal latihan yang ke-6 itu ada 5 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2 dipangkatkan 4 dibagi 4 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 dipangkatkan 2. Nah, coba perhatikan yang atas dan yang bawah. Yang atas tidak ada basis yang sama, yang bawah juga tidak ada yang basis yang sama ya. Tapi di sini berdasarkan yang kita punya itu tentang sifat yang basisnya berbeda, terus dipangkatkan lagi suatu bilangan di luar kurung, berarti masing-masing pangkat dari basis tersebut dikalikan. Jadi yang atas kita sederhanakan dulu. Jadi si 5 pangkat 3, 3-nya kalikan dengan 4. Berarti 5, 3 kali 4, 12. Berarti kita punya 5 pangkat 12 dikali 4. Di sana 4 pangkat 2, berarti 2-nya dikalikan 4. Berarti kita punya 4 pangkat 8. Terus yang atas, langkahnya sama seperti yang bawah. Yang 4, itu pangkatnya 3, berarti 3-nya dikalikan dengan pangkat yang di luarnya, 3 pangkat 2. 3 kali 2, berarti 4 pangkat 3 kali 2, 6. Berarti 4 pangkat 6 dikali 5, 4 kali 2, berarti 5 pangkat 8. Nah, setelah itu, coba perhatikan atas dan bawah. Di sini di atas ada basis 5, bawah juga ada basis 5. Berarti bisa kita sederhanakan dengan menggunakan sifat bagi. Berarti pangkatnya tinggal dikurangi. Berarti 5 pangkat 12 dikurangi 8. Dikali 4 juga ada 1 di atas dan 1 di bawah. Berarti pangkatnya tinggal dikurangi saja menjadi 4 pangkat 8 dikurangi 6. Artinya hasil akhir kita punya 5 pangkat 4 dikali 4 pangkat 2.